Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin my stationery collection. Tapi kalau misalnya aku semua ini tuh bakal panjang banget, jadi aku bagi jadi 2 part atau 3 mungkin. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang brush pen aku. Brush pen yang pertama aku punya Snowman brush pen. Aku punya 15 biji, tapi yang di sini cuma ada 14, tapi aku punya 15 ya gitulah. Dan buat badannya sendiri, dia itu lebih pendek daripada si Tombow. Dia punya brush doang dan dia nggak punya fine tip. Buat brushnya itu kayak runcing gitu dan agak gede. Aku bakal bahas kelebihan sama kekurangannya ya. Buat kelebihan, harganya itu murah, cuma sekitar 5-7 ribu per pieces. Kalian juga bisa nemuin yang harga 4 ribu di Shopee, tinggal pilih aja. Bentuknya juga nggak terlalu panjang, jadi muat kalau mau ditaruh di tempat pensil yang nggak terlalu panjang. Dan tipnya itu gampang buat bikin upstroke dan downstroke-nya, jadi kayak gampang dikontrol gitu. Kemudian warnanya juga banyak, ada 36 warna, jadi kalian bisa pilih-pilih yang mana mau kalian beli. Untuk kekurangannya, yang pertama ini tuh lebih cepat nge-fry karena harganya murah, dan yang kedua ini tuh berair, jadi harus di kertas yang agak tebal biar nggak terlalu tembus. Brush pen yang selanjutnya, aku punya Tombow dual brush pen. Jadi aku punya 13 biji dan menurut aku tintanya itu nggak cepat habis. Buat kelebihannya itu dia tahan lama karena aku udah punya yang 1 tahunan gitu dan belum terlalu nge-fry. Kemudian dia juga gampang dikontrol karena kalau kita mau buat up dan down stroke-nya itu menurut aku lebih mudah. Kemudian dia juga punya fine tip. Dan yang terakhir, warnanya tuh banyak banget, ada 108 warna dan kalian bisa pilih mau warna pastel apa yang enggak. Aku suka yang warna pastel, buat aku punyanya banyak yang enggak warna pastel. Dan untuk kekurangannya, dia itu harganya lumayan mahal menurut aku sih, karena dia sekitar 20-25 ribu kalau di online shop. Kemudian panjangnya ini bikin si Tombow ini susah kalau mau dimasukin ke tempat pensil biasa karena dia tuh panjang banget. Jadi kayak harus beli tempat pensil yang agak panjang biar muat brush pen ini. Dan yang terakhir, menurut aku ini tuh nggak terlalu enak fine tipnya, makanya aku tuh kayak lebih suka ke fine tipnya si Joico. Brush pen selanjutnya aku punya Lyra dual tip, dan ini tuh aku cuma punya satu warna kuning dan barangnya mirip sama Tombow, jadi nggak bakal aku jelasin panjang lebar. Buat kelebihannya, ini warnanya banyak, ada 36 dan harganya murah, cuma 14-20 ribu. Dan buat kekurangannya ini masih jarang jual setahu aku sih. Brush pen selanjutnya aku punya si Tombow Fudenusuke. Aku cuma punya satu warna hitam dan aku bakal bahas kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama murah daripada si pentel, selisih 2-3 ribu, dan ini tuh enak dipakai. Buat kekurangannya, tintanya nggak terlalu banyak karena punya aku udah habis dan jarang aku pakai, tapi udah habis aja gitu. Aku baru sadar ternyata aku kelupaan satu brush pen, itu brush pen yang N00 yang Tombow. Jadi ini fungsinya buat ngeblend, jadi kalau aku nge-swatch itu nggak bakal keluar warnanya. Brush pen yang selanjutnya aku punya Koi Coloring brush pen. Ini tuh dari Sakura dan ini bentuk brushnya. Dia nggak punya fine tip ya. Terus buat kelebihannya dia kecil, ramping gitu dan warnanya banyak. Aku lupa ada berapa tapi kayaknya sih banyak. Terus harganya sekitar 15-20 ribu. Buat kekurangannya dipakai aku tuh agak cepat lebih nge-fry dan kayak susah dikontrol gitu. Brush pen selanjutnya aku punya outline stick, dan ini udah pernah aku jelasin di video tentang tutorial hand lettering. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkap, kalian tinggal cek aja. Brush pen yang selanjutnya aku punya Joico brush pen, dan kalian kayaknya udah pada tahu tentang brush pen satu ini, jadi aku nggak bakal bahas banyak. Dan aku juga udah pernah jelasin di video yang tutorial hand lettering tentang ini. Jadi menurut aku ini tuh harganya murah, kayak 30-35 ribu, dan udah dapat 12 warna di harga segitu. Dia juga punya fine tip, dan fine tipnya aku lebih suka ini daripada si Tombow, jadi aku sering pakai ini. Untuk kekurangannya, dia itu lebih cepat nge-fry kalau dipakai aku sih, tapi ya karena harganya murah ya nggak apa-apa lah. Kemudian juga dia itu berair,
Kalau menurut aku, apalagi kalau misalnya kita swatch berulang kali itu pasti tembus sih, karena sekali aja udah kelihatan. Brush pen selanjutnya aku punya si Joico Color Pen, dan di sini aku cuma punya satu karena yang lain aku belinya tuh dibagi-bagi sekelas gitu loh. Ini punya satu warna biru gitu. Dia tuh mirip sama si Crayola menurut aku, dan ya mirip banget sih. Yang selanjutnya aku punya Crayola Super Tip. Sebenarnya ini bukan brush pen gitu sih, kayak spidol mungkin, tapi itu bisa buat lettering. Dan ini tuh mirip banget sama Joico yang color pen tadi, cuma bedanya ini agak lebih panjang dan lebih kurus gitu. Oh iya, buat tipnya mereka juga sama ya. Yang ngebedain dari mereka itu cuma si Crayola itu airnya lebih sedikit menurut aku. Kelebihan dari Crayola, dia itu warnanya banyak, ada 100 warna, terus juga murah, 20 warna itu cuma 90 sampai 110-an. Sekarang juga banyak yang harganya itu cuma 87-an gitu. Terus dia juga gampang buat di blend, apalagi kalau sama Crayola itu tuh enak banget sih menurut aku. Buat kekurangannya, karena dia itu bukan brush, jadi kayak bukan brush pen yang kayak umumnya, jadi kayak susah buat bikin lettering, apalagi kalau mau daun stroke-nya itu gede. Terus juga ini kalau lama nggak dipakai itu bakal ada kayak jamur gitu putih-putih, tapi kalau kita swatch berulang-ulang nanti hilang kok. Aku bakal tunjukin contoh Crayola Super Tips yang kayak berjamur. Aku manggilnya berjamur sih, tapi kalau kalian tahu itu namanya apa, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Jadi ini yang menurut aku kayak berjamur gitu karena ada bintik-bintik putih gitu, terus kayak ada bulatan-bulatan di brush pen-nya. Tapi setelah aku swatch berulang kali nanti tuh kayak hilang gitu sih, jadi ya nggak terlalu masalah deh buat aku. Buat brush pen ini aku sebenarnya nggak tahu ini tuh brush pen apa, karena aku dulu cuma dibeliin gitu, dan itu mereknya GRASP gitu, bacanya apa sih aku nggak tahu, maaf ya. Terus buat tipnya itu kayak gini buat brushnya. Terus aku tuh gak bisa jelasin kekurangan sama kelebihannya ini karena kalau dilihat dari brushnya dia tuh dipakai sekali langsung nge-fry, atau mungkin aku yang salah pakai, tapi dia tuh kayak nggak balik gitu loh. Tuh aku contohin, setelah aku tekan dikit itu langsung kayak nggak bisa balik lurus lagi, paham gak sih? Intinya kayak gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya harganya lebih mahal daripada si Joico yang isi 24. Jadi aku kayak sebenarnya aku agak nyesel, tapi ya udah kan udah kebeli. Dan karena udah sampai di akhir video, aku mau bilang terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.